Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk SPPS Channel dan salam sukses untuk kita semua. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan kali ini saya berjumpa ini dengan admin Radar Ngerau di Kabupaten Bojonegoro, teman-teman. Ini adalah salah satu perintis dari yang awalnya bukan Radar Ngerau sampai sekarang untuk membernya sudah mencapai 11.000 lebih. Dan ini nanti saya akan meminta dan sedikit mewawancarai dengan narasumber saya, dengan Mas siapa Mas? Ahmad Sunaryo. Dengan Mas Ahmad Sunaryo untuk awal mula Radar Ngerau dan pesan-pesan nanti yang akan disampaikan untuk member-member di Radar Ngerau. Kita langsung saja. Bagaimana Mas kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Walaupun ada corona ini kita tetap menjaga jarak, Mas ya. Iya, Kita tetap menjaga jarak. Jangan dekat-dekat, menjaga jarak. Masker nggak apa-apa. Ini karena kita tadi sudah cuci tangan, yang penting teman-teman ya. Kita sudah mencuci tangan yang bersih, tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Nah, ini saya sudah menyiapkan sebuah pertanyaan untuk Mas Naryo yang terkenalnya dipanggil Mas Naryo. Ini sejagat raya Bojonegoro terkenal ini, teman-teman. Jawa Timur, Bro. Sejawa Timur. Bukan hanya di Bojonegoro tapi sejawa Timur. Sejawa Timur. Nah, ini pertanyaan pertama, Mas. Untuk Radar Ngerau. Untuk Radar Ngerau itu pertama dibentuk itu mulai tahun berapa itu, Mas? Radar Ngerau itu. Oh, gini. Kalau untuk dibentuknya Radar Ngerau sebenarnya sudah lama sekali. Cuman dulu namanya bukan Radar Ngerau, Mas. Namanya itu Lintas Ngerau. Pertama Lintas Ngerau itu, Mas. Namanya itu dulu Lintas Ngerau, terus sekitar tanggal 1 Juli 2015 lah. Kalau nggak salah itu. Jadi 1 Juli 2015 itu saya iseng-iseng karena lagi moncer-moncernya sosmed Facebook, Mas. Betul, pas waktu itu, Mas ya. Itu di wilayah Kecamatan Ngerau, kenapa enggak saya bikin sebuah intinya media komunikasi info kayak gitu untuk di Kecamatan Ngerau, maksud saya gitu. Nah, jadi saya buat Lintas Ngerau. Lintas Ngerau itu di pertama di tahun itu, Mas ya. Iya, di tahun itu. Setelah itu untuk perjuangan sekarang kan berubah, orang-orang mengenalnya bukan Lintas Ngerau lagi. Iya, betul. Sekarang orang-orang mengenal dari seluruh Bojonegoro itu kan Radar Ngerau. Nah, kenapa yang awalnya dulu dari Lintas Ngerau menjadi Radar Ngerau itu ceritanya bagaimana, Mas? Gini, karena saya mengembangkan dari Lintas Ngerau ini, dari Lintas Ngerau saya nggak mau hanya ada di Ngerau atau terkenalnya untuk di Ngerau waktu itu, karena saya melihat mungkin di kecamatan sebelah itu belum ada juga. Makanya saya buat lebih cocoknya itu pakai kata-kata radar gitu. Nah, akhirnya sekitar tahun 2017 atau tepatnya sekitar tanggal 19 kalau nggak salah. 19 April 2017 itu saya rubah itu dengan kata-kata Radar Ngerau dan sekitarnya. Radar Ngerau dan sekitarnya. Gitulah. Itu harapan saya itu mencakup bisa ke kecamatan, bukan hanya di Kecamatan Ngerau, tapi Kecamatan Margo, Tambak Rejo, Padangan bisa masuk di Radar Ngerau gitu. Tapi kalau seandainya di Radar Ngerau, Mas, itu semisal kan ini kan juga menjaga ini namanya di sosial media kan sudah dipublikasikan lah. Itu semisal nanti dari nggak hanya dari Bojonegoro pengen bergabung di Radar Ngerau itu bagaimana, Mas? Bisa, kalau hanya sekedar bergabung itu bisa. Jadi saya tidak menutup kemungkinan untuk siapapun bisa masuk bergabung di Radar Ngerau. Jadi harapan saya Radar Ngerau dan sekitarnya itu bisa menjadi tolak ukur media komunikasi semua penduduk, khususnya warga Ngerau, Margomulyo, Tambarejo, mungkin yang ada di perantauan juga. Nah, jadi mereka bisa menyimak perkembangan yang ada di Ngerau dan sekitarnya gitu, Mas. Khususnya di kampung halaman, Iya, Mas, betul. Begitu, ya. Lalu untuk ada aturan resminya nggak, Mas? Kalau setiap grup itu kan ada aturan resmi, semisal untuk grup itu kan ada yang membuat, ada administrasi dan ada yang pengintai. Dalam arti pengintai itu ketika ada hanya melihat ada sesuatu hal yang tidak pantas dipublikasikan. Lah itu bagaimana untuk aturan di Radar Ngerau itu seperti apa? Yang pasti karena Radar Ngerau adalah juga salah satu
sebuah grup yang di bawah naungan netizen Bojonegoro, di Ya. bawah naungan Kapolres Bojonegoro, maka aturan yang pertama adalah melarang member atau pemosting yang mengarah ke tindakan hoak dan ujaran kebencian. Itu yang pertama. Itu untuk yang pertama, Iya. tindakan hoak dan ujaran kebencian. Iya, teman-teman, betul, ya. itu. Ya. Jadi jangan sampai dengan memposting segalanya, memang bebas. Itu hak Anda, tetapi jangan sampai melanggar undang-undang IT. Betul. Itu adalah prinsip di Radang Rao. Di Terus kemudian juga ada aturan tentang niaga, Pak. Untuk niaga itu yang kedua berarti Mas ya? Ya, Untuk yang untuk niaga. niaga. Untuk niaga itu memang sengaja kami jadwalkan untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kenapa? Karena saya posisikan banyak sekali rekan-rekan yang berjualan. Saya kasih porsi waktu bagi teman-teman yang jualan, yang punya toko, yang punya kegiatan jual beli, itu saya berikan hari sendiri, di mana agar mereka sepuas mungkin untuk menjualnya di hari itu. Nah, kenapa kok tidak setiap hari, Pak? Nah, gini pengalaman saya, kenapa tidak setiap hari jual beli harus dilakukan di Radang Rao? Ya, itu kenapa Mas? Karena saya tidak mau info-info penting yang di luar niaga Betul. itu tertutup oleh iklan-iklan dari teman-teman juga gitu. Betul. Terkadang info itu sangat penting. Semacam contohnya gini, hari ini misalkan kita tidak minta ya, Iya. contohnya gini, ada kecelakaan. Betul. Nah, kecelakaan ini sangat penting sekali manakala siapa yang kecelakaan atau dengan siapa dia kecelakaan, di mana lokasinya. Nah, terkadang teman-teman yang ada dimanapun itu kalau memposting kecelakaan itu kan langsung diposting di Radang Rao kebanyakan. Nah, Iya. disitulah sangat penting, maka bisa langsung mengabari ke keluarganya atau apa gitu kan. Selain dari pihak kepolisian, dari Radang Rao ini juga cukup membantu, Juga Mas. bisa membantu gitu Nah, ya. makanya saya tidak mau info-info seperti itu tertutup oleh iklan-iklan Iklan-iklan. teman-teman semua gitu. Jadi untuk itu ya Mas, sebenarnya aturan dibuat dari untuk jadwal itu puas ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Untuk jam-jamnya Mas, Ya, bagaimana? sementara untuk jadwal niaga tetap hari Jumat sampai Minggu. Untuk jam? Untuk jam ya mulai jam 12 malam ya nggak apa-apa. Maksudnya jam kosong-kosong. Ya. Hari selama sudah masuk hari Jumat nggak apa-apa sampai Minggu. Tetapi kalau lebih dari itu, misalkan hari Senin sampai Kamisnya itu dipakai jualan niaga, ya mohon maaf, kami harus bertindak tegas, saya hapus. Jadi bukan saya sebagai admin mau menang sendiri, tidak. Ya. Karena kita juga saling menghormati. Bagi yang tidak jualan, yang butuh informasi itu pun juga kita kasih hari di Senin sampai Kamis gitu. Kamis. Maksudnya gitu. Jadi saya juga mengimbau kepada rekan-rekan member Radang Rao, Ini pesan-pesan. cobalah kita ikuti aturan main di Radang Rao, yaitu untuk terutama para teman-teman yang punya lapak yang jual beli, untuk dipostingnya khusus hari Jumat sampai Minggu saja. Kenapa? Karena kalau diposting di hari Senin sampai Kamis, otomatis nanti akan kami hapus. Bukan karena kami tidak suka, tetapi aturan ini sudah kami berlakukan sudah lama sekali. Jadi buat member baru maupun lama, tolonglah kerjasamanya. Soalnya ngiklan di Radang Rao pun asli gratis, kecuali iklan menjadi foto sampul Radang Rao, itu iklan berbayar yang sudah banyak contohnya, mungkin dari Mega Balen, dealer Honda itu juga sudah pernah. Nah, seperti itu. Kalau mau iklan berbayar dijadikan sebagai foto sampul grup Radang Rao gitu, Mas. Jadi begitu Mas ya. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin yang sementara ini belum mengetahui untuk keberadaan Radang Rao yang sampai saat ini member sudah sampai berapa Mas? Sekitar 11 ribuan orang lah. Sekitar sampai 11 ribuan lah. Nanti untuk teman-teman mungkin yang belum mengikuti Radang Rao di Facebook, teman-teman bisa langsung bagaimana caranya untuk mengikuti? Bisa langsung gabung aja, jawab pertanyaan yang ada di Radang Rao. Jadi jika Anda langsung bergabung, pasti ada pertanyaan. Salah satunya adalah
Kecamatan Ngerau berada di desa mana, sanggup mengikuti peraturan apa tidak, seperti itu. Jawab dengan jujur, pasti akan diterima. Jika salah satu itu tidak dijawab, maka juga kita tidak akan terima. Gitu, Mas. Jadi pesannya untuk kita semua seperti itu teman-teman ya. Ini kebetulan tadi juga nggak sengaja, nggak ada jadwal atau nggak ada apa, saya ketemu dengan Mas Naryo ini sebagai admin Radar Ngerau. Nah, untuk yang terakhir teman-teman ya, untuk yang saya tanyakan untuk sama Mas Naryo ini, agar semakin Radar Ngerau itu semakin dikenal orang banyak, di situ dengan member yang sekarang sudah mencapai 11.000, untuk meningkatkan lagi membernya itu nanti untuk step by stepnya untuk kedepannya itu bagaimana, Mas? Oh gitu. Gini, untuk Radar Ngerau tidak mempunyai cita-cita yang seperti mungkin kelasnya media, tidak. Tetapi monggo, mari kita gunakan kesempatan menggunakan wadah grup Facebook ini sebagai bahan media komunikasi. Tentunya jangan sampai hoax, jangan sampai ujaran kebencian, jangan sampai menyinggung unsur SARA. Saya yakin sudah saya anggap aman. Kenapa? Saya juga nggak pengen member saya di Radar Ngerau ini kena atau melanggar undang-undang IT. Itu saja. Jadi ikuti prosedurnya, ikuti aturannya yang ada di Radar Ngerau. Misalkan silakan posting warung Anda, silakan posting jalan Anda, atau silakan posting ada kegiatan apa di desa Anda atau pembangunan apa dengan catatan, dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang baik, jangan sampai menyinggung orang lain atau lembaga lain, karena itu sangat berbahaya. Ya, bisa garis miring gini, secara global, jarimu harimaumu, kan gitu kan. Ingat teman-teman ya, jangan sampai jarimu itu melukai. Ibarat kalau dulu itu kan berbeda sama dengan sekarang, karena sekarang itu sudah zamannya teknologi. Jari itu adalah harimau, bukan berupa mulut lagi, tapi sekarang adalah jari. Jadi teman-teman sekarang untuk di media sosial khususnya tetap harus berhati-hati. Jangan menyebarkan sesuatu yang berita hoax, betul itu Mas ya? Untuk berita hoax. Dan untuk yang sudah member di Radar Ngerau, ikuti aturan mainnya. Untuk teman-teman mungkin yang belum bergabung di Radar Ngerau, ingin mendapat informasi yang valid dan ada sumbernya yang sudah terpercaya Mas ya, itu teman-teman nanti bisa langsung bergabung di Facebook. Kalau tambah satu lagi Mas, satu lagi kepada semua member Radar Ngerau yang berada di Kecamatan Ngerau, Margomulyo, Tambakrejo, jika Anda merasa kurang setuju atau tidak setuju atau komplain tentang apapun yang ada di desa kita masing-masing, jangan langsung diposting. Jangan langsung diposting. Silakan tanyakan atau koordinasikan dengan pihak pemerintah desa setempat. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan pemerintah desa setempat. Ingat, jangan hoax. Karena jika Anda memposting tanpa fakta, tanpa sumber yang jelas, maka itu bisa dianggap hoax dan ujaran kebencian dengan lembaga tertentu. Maka mari kita posting apa yang ada di desa kita. Misalkan contohnya di Payaman ada wisata kerajaan, itu sangat bagus sekali, biar teman-teman atau keluarga kita yang di luar kota atau di perantauan tahu bahwa di Ngerau, di kerajaan Payaman itu ada kerajaan, ada wisata musiman tiap musim kemarau ya Mas ya. Nah itu maksudnya seperti itu, silahkan diposting. Atau ada warung kopi angkringan pemuda di situ yang ramai, silahkan diposting, itu bagus. Jadi itu sangat menunjang atau memberikan, sudah mewakili informasi kepada mereka-mereka yang ada di perantauan bahwa di Ngerau sudah sangat berkembang pesat gitu. Pesat teman-teman ya. Gitu, itu saja dari saya sebagai admin dan pendiri Radar Ngerau. Saya tidak mau member Radar Ngerau melanggar undang-undang IT. Jadi postingan Anda harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pesan dari admin Radar Ngerau Mas sebenarnya mungkin cukup itu teman-teman ya. Dan podcast saya kali ini, tunggu podcast saya yang selanjutnya. Jangan lupa untuk teman-teman
mungkin yang suka dengan channel SPPS channel ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta untuk teman-teman ya, berikan komen yang positif, yang berguna. Jadi untuk kedepannya, untuk SPPS channel ini khususnya agar bisa selalu memberikan updatean informasi di wilayah lainnya, mungkin dari saya Siswanto Pradana dengan Mas Ahmad Sunaryo. Cukup itu. Apabila ada kata kurang baiknya di saya dan Mas Sunaryo, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.